Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa share lagi kegiatan saya di rumah ya teman-teman, di dapur mungil saya ini. Alhamdulillah hari ini saya tuh dapat pesanan 15 bungkus nasi bungkus kerucit ya teman-teman, dengan harga Rp7.000. Nah ini tuh mau diambil nanti setelah ba'da maghrib gitu ya. Jadi karena ini sudah sekitar sore ya, saya terima pesanannya itu sebelum asar teman-teman, dan saya sanggupi karena memang hanya 15 bungkus gitu ya. Nah ini pertama saya masak nasi terlebih dahulu ya teman-teman. Saya masak untuk satu kali masak aja, saya masak langsung sebanyak 1,4 kilo gitu ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya mau bikin bihun juga, jadi saya rendam sekalian karena rendam bihun butuh waktu ya. Jadi saya rendam bihun terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya punya telur, saya pakai 10 telur ya. Sebenarnya kan hanya butuh sekitar 8 telur gitu ya teman-teman. Berhubung khawatir nanti ada yang pecah atau dan sebagainya, jadi ini saya sebagai jaga-jaga saya tambahkan 2 telur, bisa untuk saya makan nanti gitu ya teman-teman, untuk menu malam nanti. Nah ini saya bersih-bersihkan dulu, ini saya gosok-gosok pakai kawat cucian gitu ya teman-teman. Untuk resep hari ini yang saya gunakan semua sudah saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Teman-teman bisa cek langsung, lengkap dengan analisis biaya dan juga analisis keuntungannya. Semoga apa yang saya cantumkan dan saya tampilkan ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua, bisa menginspirasi untuk teman-teman yang mau mengadakan acara tasyakuran atau bikin nasi bungkus, atau bahkan hanya sekedar menu-menu rumahan gitu ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat, amin. Nah sampai di sini saya mau nyapa teman-teman terlebih dahulu. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan juga rezeki melimpah, amin Allahumma amin, dan selalu bersyukur tentunya. Wajib menghemat waktu ya teman-teman, jadi semua kegiatan harus disambi-sambi gitu. Supaya apa? Supaya bisa terselesaikan tepat waktu. Seperti ini ya, saya masak telur, saya juga sudah nyiapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah untuk bumbu semur telur ini saya menggunakan 8 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, dan juga 3 butir kemiri. Untuk telur sudah matang ya, lanjut ini saya kupas-kupas. Nah biasanya saya itu masak nasi terlebih dahulu ya teman-teman, karena memang masak nasi itu saya menggunakan rice cooker ya. Jadi waktu untuk menunggu nasi matang saya itu gunakan untuk masak dan menyiapkan menu-menu yang lain gitu ya teman-teman. Alasan kedua karena nasi itu paling mudah tidak basi gitu ya teman-teman, jadi bisa dimasak lebih dulu daripada menu-menu yang lainnya. Sedangkan menu-menu itu kan mudah banget untuk basi ya, terutama untuk sayur atau mie gitu ya teman-teman. Biasanya sayur dan mie itu saya tepatkan di paling akhir gitu. Nah untuk nasi itu memang saya masak lebih dulu ya teman-teman, karena memang selain butuh waktu juga tidak mudah basi dengan cara dibungkus dalam keadaan dingin gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya seperti saat ini saya tuh masak nasi ya sambil menyiapkan menu-menu gitu ya teman-teman. Nah untuk bumbu semurnya ini saya lanjut tumis-tumis gitu ya sampai bumbu wangi dan juga kering. Nah ini saya juga tambahkan daun salam dan juga serai gitu ya teman-teman. Nah tetap harus hemat waktu ya teman-teman. Jadi ini saya sambil numis bumbu, saya juga siapkan bumbu-bumbu untuk sayur dan juga mie-nya. Saya juga kupas-kupas sayur, potong-potong sayur juga gitu ya teman-teman. Jadi memang semuanya harus di manage supaya waktu kita itu nggak terbuang juga gitu ya teman-teman. Dan kunci pertama adalah harus fokus gitu ya. Jadi kita melakukan beberapa kegiatan dalam waktu yang sama, namun tetap harus terjaga gitu ya teman-teman, supaya apa? Supaya tetap aman, gak gosong, dan juga selesai dalam waktu yang tepat gitu ya. Setelah bumbu kering dan wangi, saya tambahkan sedikit air dan saya masukkan telurnya ya teman-teman. Ini saya tambahkan kecap secukupnya aja, bisa dikira-kira. Selanjutnya ini saya aduk-aduk dan masak sampai bumbu benar-benar meresap gitu ya.
Telur di daerah Jombang sudah mulai naik harga ya teman-teman. Ini tuh 1 kilonya seharga 28.000. Selanjutnya ini saya kasih garam, gula dan juga penyedap ya. Ini saya aduk-aduk, saya tambahkan kecap kembali ya teman-teman karena saya rasa kurang ya di rasa dan juga di warnanya. Nah, sambil masak telur, ini saya lanjut sambi dengan potong-potong sayur ya teman-teman. Seperti biasa, kita tetap harus sambi ya. Supaya apa? Supaya bisa menghemat waktu gitu. Dan juga kita juga menghemat tenaga ya teman-teman. Jadi kita tuh jangan sampai bingung saat menyiapkan pesanan, karena kalau bingung kita nggak fokus gitu ya, akhirnya kita kerasa capek gitu ya teman-teman, dan juga waktu terbuang banyak karena rasa bingung kita. Nah, selanjutnya di kompor sebelah saya siapkan untuk menumis bumbu sayur ya. Jadi ini saya on-kan 2 kompor supaya lagi-lagi menghemat waktu ya teman-teman. Waktu kita itu nggak terbuang banyak saat menyiapkan pesanan gitu ya. Nah, ini saya bumbunya menggunakan 7 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, merica, garam dan juga penyedap ya. Saya tumis-tumis sampai bumbunya wangi dan juga kering gitu ya teman-teman. Setelah bumbu kering dan wangi, selanjutnya ini saya masukkan wortelnya ya. Saya aduk-aduk. Saya masak wortel terlebih dahulu karena memang wortel itu butuh waktu ya teman-teman untuk mematangkannya daripada sayur gubis. Nah, ini saya tambahkan air sedikit aja. Untuk sayurnya saya memang menggunakan wortel dan gubis ya teman-teman. Jadi untuk menyamaratakan matangnya, saya tuh masak terlebih dahulu untuk wortelnya. Nah, ini sudah matang ya, dalam tingkatan hampir matang gitu ya teman-teman. Jadi nggak bener-bener lembek. Selanjutnya ini juga alhamdulillah semurnya sudah jadi ya, sudah matang. Ini saya tiriskan terlebih dahulu. Nah, untuk sayurnya setelah tingkat kematangannya wortelnya itu hampir matang gitu ya, baru saya masukkan sayur gubisnya, karena memang sayur gubis ini cepet banget ya teman-teman untuk matangnya gitu. Nah, ini tinggal saya aduk-aduk, gak perlu saya tutup lagi ya teman-teman. Saya aduk-aduk seperti ini, sayur gubisnya itu sudah bisa matang gitu. Nah, ini sudah kelihatan ya dari perubahan teksturnya ya teman-teman untuk sayur gubisnya. Nah, setelah itu jangan lupa untuk tes rasa ya teman-teman, kurang sedapnya di mana. Jadi teman-teman bisa tambahkan seasoning gitu. Nah, ini kurang asin ya, saya tambahkan garamnya dan juga saya aduk-aduk rata sampai matang gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini saya tiriskan gini aja. Nah, alhamdulillah sudah jadi ya untuk menu kedua nasi bungkus hari ini ya. Nah, ini tuh oseng-oseng wortel dan juga gubis gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya tanpa buang-buang waktu ya teman-teman, alasannya tetap aja ya untuk menghemat waktu supaya semuanya terselesaikan dengan sempurna gitu ya. Lanjut, ini langsung saya masak untuk bumbu mie bihunnya ya teman-teman. Ini saya menggunakan 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, merica, garam dan juga penyedap ya. Ini saya tumis-tumis sampai bumbu kering dan juga wangi. Untuk bihunnya ini saya hanya menggunakan 1 biji ya teman-teman untuk 15 bungkus nasi ya, karena memang telurnya sudah naik harga ya. Jadi untuk menu yang lainnya saya kurangi gitu ya teman-teman, supaya apa ya, supaya kita nggak rugi di bahan gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kering dan wangi, ini saya masukkan minyak, tinggal saya aduk-aduk gini aja ya teman-teman sampai benar-benar tercampur rata. Dan jangan lupa untuk tes rasa ya supaya pas di lidah gitu ya teman-teman. Alhamdulillah untuk menu ketiga, menu bihun goreng sudah matang ya teman-teman. Ini saya tiriskan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ini saya bagi 2 ya untuk telurnya. Saya sebenarnya hanya butuh untuk 7,5 telur ya teman-teman untuk 15 bungkus nasi. Untuk telur saya memang biasa berjaga-jaga ya teman-teman, karena memang masak telur itu biasanya ada yang pecah ya. Jadi yang pecah bisa dimakan sendiri dan yang bagus untuk nasi bungkusnya gitu ya. Supaya apa ya, supaya memuaskan customer gitu aja ya teman-teman. Selain alasan untuk memuaskan customer, sebenarnya juga untuk menghemat waktu ya teman-teman. Jadi saya tuh nggak perlu masak 2 kali untuk pesanan dan juga menu untuk kami gitu ya. Jadi saya tuh ikutkan, kalau katanya orang Jawa tuh nunut gitu ya teman-teman. Jadi saya lakukan untuk sekali masak gitu ya. Jadi menu pesanan selesai, saya juga selesaikan menu yang di rumah gitu ya teman-teman. Jadi saya tuh nggak perlu buang-buang waktu untuk masak kedua kalinya. Nah, alhamdulillah ini sudah siap. Saya sudah tata-tata ya sesuai gerakan tangan gitu ya teman-teman. Ini untuk 15 bungkus nasi. Nah, alhamdulillah ini tuh sudah hampir maghrib ya.
sudah terselesaikan teman-teman. Ini tinggal bungkus-bungkus gini aja. Nah seperti biasa bungkusnya saya menggunakan kertas minyak ya teman-teman. Saya bungkus gini aja. Untuk nasinya saya pasang untuk 2 centong. Sayurnya saya kurangi sedikit karena memang harga telur sudah naik ya teman-teman. Tentu saja penjual seperti saya nggak kepingin rugi ya, rugi di bahan juga, rugi di waktu, rugi di tenaga juga. Jadi semuanya harus benar-benar kita pikirkan gitu ya. Saya bungkus nasinya sambil ditemani para bocil gitu ya teman-teman, dan mereka itu duduk manis di samping gitu ya. Saya suruh dia tuh jangan ganggu supaya nggak ketutupan nge-record videonya gitu ya teman-teman. Karena memang kebetulan saudara saya lagi datang ya, mau pulang ke arah Madura bareng-bareng gitu ya teman-teman. Dan mereka itu duduk manis gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan segudang gitu ya teman-teman, yang bikin saya itu cekikikan karena memang pertanyaannya lucu banget gitu. Kenapa bungkus nasinya harus di-record gitu ya? Jadi gimana saya tuh bingung yang mau jawab gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ini saya bungkus-bungkus gini aja ya teman-teman. Seperti biasa untuk tips bungkus saya tuh sudah pernah share dulu ya di video-video saya nasi bungkus sebelumnya. Teman-teman bisa cek ya di sana. Nah, alhamdulillah saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sudah menemani kegiatan saya sampai detik ini ya, untuk menyiapkan pesanan nasi bungkus ya. Urusan manajemen waktu sebenarnya kita gunakan bukan hanya urusan dapur ya teman-teman. Di berbagai kegiatan pun kita juga pikirkan kan biasanya apa dulu yang harus kita kerjakan, supaya apa, supaya waktu itu tidak terbuang percuma, supaya tenaga kita juga gak terpakai sia-sia gitu ya teman-teman. Jadi jika memang bisa di manage supaya kita itu gak terlalu capek, waktu juga gak terbuang, kita itu manage sedemikian rupa. Jangankan hanya di dapur ya, urusan bersih-bersih rumah kita juga terkadang manage waktu gitu ya teman-teman. Nah, semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat ya, urusan manajemen waktu, baik itu dalam urusan masak memasak, dalam urusan keuntungan juga dan juga tenaga. Semoga bisa diambil manfaatnya ya teman-teman. Jika berjualan seperti saya teman-teman, manajemen waktu itu memang benar-benar bermanfaat ya, berfungsi supaya kita itu tidak rugi. Karena memang urusan rugi itu bukan hanya tentang hasil akhirnya ya teman-teman. Rugi itu ada beberapa faktor, salah satunya yaitu rugi waktu, rugi tenaga, dan juga rugi bahan gitu ya teman-teman. Jadi semuanya benar-benar harus di-manage, benar-benar harus dipikirkan terlebih dahulu gitu ya, baru deh kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu supaya kita itu nggak rugi di waktu gitu ya. Nah, alhamdulillah sudah sampai tahap ini si bocil sudah nggak tahan ya teman-teman. Dia sudah mulai nongol-nongol gitu ya di kamera, dia sudah nggak bisa diem gitu ya teman-teman. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menemani kegiatan saya sampai detik ini, menyiapkan hidangan untuk pesanan nasi bungkus. Alhamdulillah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, berbahagia dan rezeki melimpah, amin Allahumma amin. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya, perkembangan channel saya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share ya videonya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi. Berjumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya, insya Allah. Semoga teman-teman tidak pernah bosan ya dengan kegiatan saya sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.